Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha harus menjalani pemulihan cedera pasca dipulangkan dari Timnas Indonesia U23 yang tengah bersiap menuju kualifikasi Piala Asia U23 di Solo. Ia menderita cedera paha kanan. Dokter tim Raffi Ghani turut menjelaskan cedera apa yang tengah dialami sang pemain. Setelah dilakukan pemeriksaan USG, terdapat penebalan pada paha bagian dalam hingga Beckham Putra mengalami nyeri di titik tersebut. Akibat cedera itu, Beckham Putra gagal tampil memperkuat Indonesia yang kemarin akhirnya berhasil mendapatkan tiket putaran final Piala Asia U23 2024 nanti di Qatar. Guna pemeriksaan lebih pasti, Raffi Ghani juga sudah melakukan pemeriksaan MRI. Raffi menganalisa cedera yang dialami Beckham bukan merupakan cedera berat. Pemulihannya disebutkan memakan waktu 1 hingga 2 pekan. Berdasarkan keterangan pemain, Raffi Ghani menerangkan keluhan cedera Beckham sudah dirasakan ketika ia membela timnas Indonesia di semifinal Piala AFF U23. Beckham Putra juga sempat bermain membela Persib Bandung saat melawan Persija. Keluhannya semakin menjadi seusai laga tersebut. Timnas Indonesia hanya memainkan 1 partai uji coba di FIFA Matchday bulan ini. Mark Klok dan kawan-kawan meraih kemenangan atas Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo pada tanggal 8 September lalu. Skuad Garuda sukses meraih kemenangan 2-0 atas tamunya. Meski hanya bertanding sekali, tetapi Marc Anthony Klok cukup merasa senang. Dia juga mewajarkannya karena sedang ada agenda lain yang dihadapi oleh Indonesia, yakni laga kualifikasi Piala Asia U23. Kemenangan lewat gol Dendi Sulistiawan dan juga Egy Maulana Fikri pun cukup membuat Indonesia naik di ranking FIFA. Menurutnya ada banyak perkembangan dari sepak bola Indonesia, terutama di performa timnas. Sebelumnya juga timnas Indonesia bersama Sintayong sanggup lolos ke putaran final Piala Asia yang digelar 2024 mendatang. Timnas U23 juga tampil moncer setelah memastikan lolos ke Piala AFC U23. Dua pemain yang mencuri perhatian adalah Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Mereka adalah pemain muda naturalisasi dari Belanda. Klok pun memberikan kredit poin untuk penampilan keduanya. Jadi ini positif. Dan kami juga lolos kualifikasi Piala Asia. Jadi tentunya bagus membela timnas dan meraih kemenangan untuk negara. Dan juga meningkatkan ranking. Jadi saya senang sekali. Sangat bagus. Saya menyaksikan mereka dan merasa sangat senang melihat mereka melakukan tugas dengan baik. Tidak mudah datang dari Belanda, perjalanan jauh, dan berada di budaya yang berbeda, maupun gaya bermain yang berbeda, tapi bisa melakukan tugasnya dengan baik. Jadi saya ikut senang, jelas Marc Anthony Klok. Sementara itu, motivasi tinggi juga sedang diusung oleh Marc Anthony Klok bersama Persib Bandung di laga lanjutan Liga 1 2023 pada pekan ke-12. Target tinggi berupa kemenangan jadi misi sang gelandang. Dirinya ingin menjaga laju positif yang kini sedang ditempuh oleh skuad Maung Bandung. Bukan hanya Persib Bandung yang sedang dalam tren positif. Catatan pribadi Marc Anthony Klok juga tengah moncer. Dia mampu mencetak 3 gol serta 2 assist dalam 3 laga terakhir. Dirinya masih merasa belum puas untuk terus menampilkan performa impresif bersama Persib Bandung. Mengenai kekuatan lawan, Marc Anthony Klok menyebut dirinya tidak banyak mengetahuinya. Karena yang menjadi perhatian adalah persiapan dari tim sendiri. Menurutnya, yang kini sedang dikerjakan bersama Persib Bandung adalah terus membenahi kekurangan dan meningkatkan permainan. Ada banyak motivasi, karena kami dalam tren yang positif. Kami meraih 2 kemenangan beruntun, lalu meraih hasil imbang yang bagus dari Persija. Jadi ada motivasi tinggi melanjutkan tren ini dan melanjutkan performa, terutama untuk saya pribadi. Saya ingin melanjutkan ini. Saya merasa lapar untuk melanjutkan ini dan siap bermain melawan Persikabo. Sejujurnya saya tidak melihat itu, karena secara pribadi saya jarang melihat tim lain. Hanya fokus kepada permainan tim sendiri. Dengan tim, bagaimana bisa terus berkembang laga demi laga. Itu yang kami kerjakan. Dan banyak hal yang bisa membuat kami jadi lebih baik, jelas Marc Anthony Klok. Persib Bandung akan memainkan 2 laga lagi di bulan September. Kedua lawan yang akan dihadapi saat ini adalah tim yang terdampar di papan bawah klasemen sementara. Persikabo yang akan jadi lawan terdekat ada di urutan ke-17.
Sedangkan Bayangkara FC yang akan dihadapi berikutnya malah ada di posisi buncit. Namun Bojan Hodak menegaskan timnya tidak diberikan ruang untuk memandang remeh lawan, terutama menatap pertandingan melawan Persikabo yang digelar di akhir pekan ini di Stadion Gebela. Menurutnya, semua lawan yang bertamu ke Bandung harus dihadapi serius dan kemenangan menjadi incaran. Menurutnya penting bagi Persib Bandung untuk bisa meraih kemenangan. Apalagi 3 poin memiliki arti penting untuk menaikkan posisi di tabel klasemen. Karena itu, dia menuntut anak asuhannya untuk bermain maksimal untuk mengamankan kemenangan. Ketika bermain di kandang, kami harus bisa meraih kemenangan melawan siapapun. Tidak peduli itu tim 3 teratas atau 3 tim terbawah. Bahkan jika datang Real Madrid ke sini, kami akan coba untuk meraih kemenangan. Karena ini kandang kami. Tetapi tentu yang harus lebih dilihat adalah kami memang butuh 3 poin. Dan kami harus fokus untuk itu. Bermain 100% di pertandingan. Dan tentu tidak bisa memandang enteng. Saya lihat mereka tampil cukup bagus. Tapi mungkin mereka tidak beruntung atau kehilangan konsentrasi. Tapi pada akhirnya mereka kalah di laga yang ketat. Kalah 0-1, bermain imbang 1-1. Bisa dilihat mereka mengalami kemajuan. Saya berharap kami bisa bermain bagus dan meraih 3 poin. Jelas Bojan Hodak. Kemenangan jadi harga mati bagi Persib Bandung saat menjamu Persikabo. Bojan Hodak menyebut tambahan 3 poin akan punya dampak positif bagi Persib Bandung. Terlebih, Marc-Anthony Kawan dan kawan-kawan juga sedang ada dalam tren positif di 3 laga terakhir. Menurutnya hasil positif akan mendongkrak posisi di papan klasemen. Karena di awal musim, Persib Bandung sempat berada dalam kondisi genting dan terperosok ke zona degradasi. Tapi perlahan posisi bisa merangkak naik dan sementara berada di urutan ke-11. Tambahan 3 poin dari kemenangan akan menambah pundi-pundi angka di klasemen. Itu punya efek bagi psikologis pemain dan membuat tekanan pemain jadi lebih ringan. Semakin tinggi posisi tim di klasemen, maka semakin bagus dampaknya bagi mental pasukannya. Kami ingin menang agar menjauhkan kami dari zona degradasi. Saat saya tiba dan Yaya memegang tugas sebagai caretaker di satu pertandingan, kami berada di zona degradasi. Setiap kemenangan itu memperbaiki posisi, dan kini kami ada pada posisi 11, yang mana tekanannya berkurang. Tapi kami tetap mencari kemenangan agar bisa terus menanjak serta melepaskan tekanan yang dialami pemain. Jelas Bojan Hodak. Persib Bandung kembali menggelar sesi latihan pada Selasa pagi kemarin di Stadion Sidolik Kota Bandung. Dalam sesi latihan kemarin hadir ex-pemain Celtic yakni Paul Lambert. Paul Lambert datang dengan seragam resmi dari Borussia Dortmund berwarna hitam. Ia duduk di bench Stadion Sidolik yang didampingi salah seorang koleganya. Namun belum jelas tujuan Paul Lambert berada di sesi latihan Persib pagi kemarin. Tak lama berselang, pelatih jebolan Liga Inggris itu langsung meninggalkan lapangan di tengah-tengah sesi latihan. Sementara itu, sesi latihan pagi kemarin juga sudah dihadiri oleh Beckham Putra Nugraha. Pemilik nomor punggung 7 ini bergabung dengan tim Maung Bandung usai dicoret Indonesia U23 karena mengalami cedera. Untuk pertama kalinya, winger lincah Persib Bandung Rian Kurnia mendapatkan panggilan dari PSSI untuk membela timnas Indonesia. Rian Kurnia tidak pergi sendiri, melainkan ditemani 3 pemain Persib Bandung lainnya, yakni Rahmat Irianto, Edo Febriansyah, dan juga Marc-Anthony Kawan. Pemanggilan itu ditujukan kepada Rian Kurnia untuk menghadapi laga FIFA Matchday kontra Turkmenistan. Sayangnya, Rian Kurnia gagal mendapatkan caps pertamanya bersama tim Garuda karena tidak mendapatkan kesempatan bermain. Ada banyak pengalaman yang dipetik pria asal Bogor itu saat bergabung dalam pemusatan latihan timnas Indonesia di bawah arahan Sintayong. Rian Kurnia mengatakan gaya melatih Sintayong sangatlah detail, baik dari segi passing dan juga teknik dasar bermain sepak bola. Meski gagal mendapatkan caps pertamanya bersama timnas Indonesia, Rian Kurnia mengaku tidak berkecil hati. Justru ia semakin termotivasi untuk mendapatkan kesempatan tersebut di lain waktu.
Ia juga merasa ini adalah pengalaman berharga bagi karirnya ke depan sebagai pesepak bola profesional.